6 kota yang hilang dalam sejarah Islam. Sejarah Islam kaya dengan kisah-kisah kota yang pernah menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Meski tidak lagi berdiri seperti dulu, jejak kejayaan mereka masih bisa ditemukan dalam catatan sejarah dan peninggalan arkeologi. Di mana, beberapa kota yang pernah megah ini, seperti Baghdad, Cordoba, dan Samarkand, memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya Islam. Kehilangan kota-kota tersebut bukan hanya disebabkan oleh invasi atau perang, namun juga oleh perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi seiring berjalannya waktu. Tetapi, jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan tetap menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Berikut ini 6 kota yang hilang dalam sejarah Islam, yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Fustat, Mesir. Fustat, yang didirikan oleh Amr bin Aish pada tahun 641 Masehi, memiliki peranan penting dalam sejarah awal Islam di Mesir. Sebagai ibu kota pertama Mesir setelah penaklukan Islam, Fustat menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan kebudayaan. Adapun Masjid Amr bin Aish, yang merupakan masjid pertama di Afrika, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan ilmu pengetahuan dan manuskrip. Kota ini berkembang pesat dan menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan, yang berperan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pasar-pasar yang ramai di Fustat juga menunjukkan pentingnya kota ini sebagai pusat perdagangan yang strategis. Namun demikian, nasib tragis Fustat pada abad ke-12 ketika dibakar oleh Gubernur Sawar untuk mencegah penaklukan oleh pasukan salib, hal ini menandai akhir dari kejayaannya. Di mana, kebakaran tersebut menghancurkan banyak bangunan dan memaksa penduduk untuk meninggalkan kota yang telah mereka huni selama berabad-abad. Walaupun pada saat ini hanya tersisa reruntuhan di sekitar Kairo lama, warisan Fustat tetap hidup dalam sejarah dan budaya Mesir, serta dalam perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Madain, Arab Saudi. Madain, atau Tisifon, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Sebagai ibu kota Kekaisaran Persia, kota Madain menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting sebelum penaklukan oleh umat Islam pada abad ke-7. Setelah penaklukan, Madain berfungsi sebagai salah satu pusat pemerintahan di bawah kekhalifahan, di mana banyak keputusan penting diambil. Tak Kasrah, yang merupakan salah satu struktur paling terkenal di Madain, adalah contoh arsitektur Persia yang megah. Lengkungan raksasa tersebut yang merupakan bagian dari istana, menunjukkan keahlian teknik dan seni bangunan pada masa itu. Walaupun banyak bangunan dan struktur lainnya telah hancur seiring berjalannya waktu, Tak Kasrah tetap menjadi simbol kejayaan arsitektur kuno. Baghdad, Irak. Baghdad pernah menjadi pusat peradaban Islam dan rumah bagi banyak ilmuwan besar. Dibangun pada abad ke-8 oleh Khalifah Abbasiyah, kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, di mana berbagai disiplin ilmu berkembang pesat. Perpustakaan terkenal seperti Baitul Hikmah menyimpan banyak naskah dari berbagai peradaban, yang menjadikan Baghdad sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Namun, pada 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu kota ini dan menghancurkan hampir seluruhnya. Jutaan manuskrip dibakar atau dibuang ke sungai Tigris hingga airnya dikatakan menghitam karena tinta. Sejak saat itu, Baghdad tidak pernah benar-benar pulih seperti masa kejayaannya. Meski kini tetap menjadi ibu kota Irak, Baghdad modern sudah sangat berbeda dari Baghdad di masa keemasan Islam. Timbuktu, Mali. Timbuktu, yang terletak di Mali, memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam di Afrika Barat. Pada puncak kejayaannya antara abad ke-14 ke 16, kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, pedagang, dan akademisi dari berbagai belahan dunia. Universitas Sankore, salah satu institusi pendidikan terkemuka di Timbuktu, dikenal karena kualitas pendidikannya yang tinggi dan koleksi manuskripnya yang melimpah. Hal ini mencakup berbagai bidang ilmu seperti teologi, astronomi, matematika, dan sastra. Namun demikian, seiring dengan perubahan jalur perdagangan Trans-Sahara dan dampak dari invasi serta kolonialisme, Timbuktu mulai kehilangan perannya sebagai pusat intelektual. Walaupun kota Timbuktu masih ada hingga kini,
namun banyak manuskrip berharga yang tersimpan di sana terancam hilang atau rusak akibat kurangnya perhatian, perawatan dan sumber daya untuk melestarikannya. Al-Andalus, Spanyol. Al-Andalus merupakan salah satu periode paling menarik dalam sejarah Eropa, di mana peradaban Islam berkembang pesat dan memberikan peran besar terhadap ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Cordoba, Sevilla dan Granada bukan hanya sekadar kota, tetapi juga simbol dari kemajuan dan toleransi yang pernah ada di wilayah tersebut. Cordoba, sebagai pusat intelektual, mempunyai universitas dan perpustakaan yang menjadi rujukan bagi para ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Disinilah banyak karya ilmiah, filosofi dan sastra ditulis dan diterjemahkan, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan berkontribusi pada Renaissance. Proses Reconquista yang berlangsung selama beberapa abad membawa perubahan besar, tidak hanya dalam hal kekuasaan politik, namun juga dalam aspek sosial dan budaya. Di mana, penaklukan Granada pada tahun 1492 menandai akhir dari dominasi Muslim di Spanyol dan memulai era baru di mana banyak warisan budaya Islam mulai dihapus atau diubah. Walaupun banyak jejak peradaban Islam hilang, warisan yang tersisa, seperti Alhambra, tetap menjadi simbol keindahan dan keanggunan arsitektur Islam. Alhambra, dengan detail ornamen yang rumit dan taman-taman yang indah, tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman dan arsitek di seluruh dunia. Samara, Irak. Samara, yang pernah menjadi ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9, memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Adapun pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samara oleh Khalifah Al-Mutasim merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di Baghdad pada saat itu. Dengan di bawah kepemimpinan Al-Mutasim, Samara dibangun dengan megah, menampilkan arsitektur yang megah dan inovatif, termasuk Masjid Agung Samara dengan menara spiralnya yang terkenal, yang dikenal sebagai Malwiyah. Selama masa kejayaannya, Samara menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan seni, menarik banyak cendekiawan dan seniman. Namun demikian, setelah ibu kota kembali ke Baghdad pada akhir abad ke-9, maka Samara mulai mengalami kemunduran. Tanpa adanya dukungan politik dan ekonomi yang kuat, kota ini kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan dan budaya. Pada akhirnya perlahan-lahan bertransformasi menjadi kota kecil yang tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dalam peradaban Islam. Walaupun demikian, warisan Samara tetap hidup melalui sisa-sisa arsitektur dan situs bersejarah yang ada. Adapun reruntuhan yang tersisa menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu dan menarik perhatian para arkeolog, sejarawan dan wisatawan. Kota ini, walaupun telah mengalami banyak perubahan, tetap menyimpan nilai sejarah yang penting bagi dunia Islam dan menjadi pengingat akan kekayaan peradaban yang pernah ada.